Pada Desember 1975, George dan Kathleen serta anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue. Sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di Amityville, sebuah lingkungan di pinggiran kota selatan Long Island, New York. 13 bulan sebelum keluarga George pindah, Ronald DeFeo Jr., pemilik sebelumnya, telah menembak mati 6 anggota keluarganya di rumah itu. Setelah 28 hari keluarga George tinggal di rumah itu, mereka mulai merasakan hal-hal aneh dengan rumah tersebut. Diceritakan di buku yang ditulis oleh J. Anson 1972 yang berjudul The Amityville Horror: A True Story. Rumah bernomor 112 di Ocean Avenue telah kosong selama 13 bulan setelah DeFeo membunuh keluarganya. Hingga pada Desember 1975, keluarga George membeli rumah tersebut seharga $80.000. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur ini dibangun dengan gaya kolonial Belanda dan memiliki atap yang melengkung. Rumah ini dilengkapi dengan kolam renang dan sebuah rumah tempat penyimpanan kapal. George dan Kathy telah menikah pada bulan Juli 1975 dan mempunyai rumah mereka sendiri, namun ingin memulai kembali dengan memiliki rumah baru. Kathy mempunyai 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Daniel berumur 9 tahun, Christopher 7 tahun, dan Melissa alias Missy 5 tahun. Mereka juga memiliki seekor anjing Labrador yang diberi nama Harry. Selama pengecekan mereka saat akan membeli rumah tersebut oleh agen, mereka telah diberitahukan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh DeFeo. Namun mereka menganggap hal itu bukanlah masalah. Keluarga George pindah ke rumah tersebut pada 18 Desember 1975. Sebagian besar mebel dari keluarga DeFeo masih ada, karena semuanya termasuk dalam kesepakatan jual beli. Seorang teman George telah mempelajari tentang masa lalu sejarah rumah tersebut dan mendesak agar mereka melakukan pemberkatan. Namun mereka tidak mengerti cara-caranya. George mengenal seorang pendeta Katolik yang bernama Bapak Mancuso. Bapak Mancuso adalah seorang pengacara, imam Katolik, dan seorang psikoterapi yang tinggal di Sacred Heart Rectory. Ia tiba untuk melaksanakan berkat pada sore hari tanggal 18 Desember 1975, di saat George dan Kathy sedang membongkar barang-barang mereka. Ketika ia mengibaskan air suci yang pertama dan mulai untuk berdoa, ia mendengar suara dengan jelas, "Keluar!" Di saat ia meninggalkan rumah itu, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada George maupun Kathy. Pada 24 Desember 1975, Bapak Mancuso menelpon George dan menasihatkan agar dia tidak menggunakan ruang di mana dia telah mendengar suara yang aneh tersebut. Ruang ini adalah ruangan yang direncanakan Kathy untuk digunakan sebagai ruang jahit, dan tadinya adalah kamar tidur Mark dan Johannes Matthew DeFeo. Percakapan telepon terputus tiba-tiba dan kunjungan berikutnya ke rumah tersebut mengakibatkan Bapak Mancuso demam tinggi dan pada lengannya dijumpai tanda yang mirip dengan stigmata. Pada mulanya, George dan Kathy tidak merasakan hal yang aneh dengan rumah mereka. Namun, kemudian mereka merasa bahwa masing-masing dari mereka tinggal di suatu rumah yang berbeda. Sebagian dari pengalaman keluarga George seperti ini. George selalu terbangun sekitar pukul 3.15 setiap paginya dan kemudian keluar ke rumah tempat penyimpanan kapal. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu DeFeo membunuh anggota keluarganya. Rumah mereka selalu diganggu oleh segerombolan lalat di setiap musim dingin. Kathy mendapat mimpi buruk tentang pembunuhan dan saat di mana ia melakukan persetujuan pembelian rumah tersebut. Anak-anak mereka juga mulai tertidur dengan terlungkup, posisi yang sama saat mayat DeFeo ditemukan.
Katie merasa seolah-olah sedang dipeluk dengan kekuatan penuh kasih oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Katie menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi di belakang basement. Dindingnya bercat merah dan ruangan itu tidak tampak di dalam denah rumah. Ruangan itu kemudian dikenal dengan nama The Red Room. Ruangan itu memiliki pengaruh terhadap anjing mereka Harry yang selalu menolak untuk mendekat dan selalu berjongkok seolah-olah merasakan sesuatu yang negatif. Ada udara dingin, bau parfum, dan kotoran di dalam rumah, di mana tidak terdapat saluran udara atau jalur bagi sumber tersebut. Putri mereka yang berumur 5 tahun, Missy, mengisahkan teman imajinasinya yang bernama Jody, yang memiliki mata sangat merah. George selalu dibangunkan oleh bunyi bantingan pintu depan dan segera ke lantai bawah dan menemukan anjing mereka tertidur di depan pintu. Tidak ada orang lain yang mendengar suara itu kecuali dia. George menjelaskan dia mendengarkan seperti suara marching band Jerman atau suara seperti radio yang tidak disetel dengan frekuensi yang tepat. Namun, ketika ia menuju lantai bawah, suara gaduh berhenti. Ketika mengecek tempat penyimpanan kapal pada suatu malam, George melihat sepasang mata merah yang sedang memperhatikan dia dari jendela kamar tidur Missy. Ketika ia pergi ke atas untuk melihatnya, ia tidak menemukan apa-apa. Ketika di tempat tidur, Katie mendapatkan bekas merah di dadanya disebabkan oleh suatu kekuatan tak terlihat dan ia diangkat sekitar 2 kaki dari tempat tidurnya. Kunci jendela dan pintu rumah tiba-tiba rusak. Terdapat belahan kuku binatang yang besar di salju dan kemudian dihubungkan dengan seekor babi besar. George melihat Katie berubah menjadi seorang wanita tua yang berumur sekitar 90-an dengan rambut acak-acakan, muka dengan kerutan dan berbentuk buruk. Air liurnya yang menetes dari mulutnya yang ompong. Setelah memutuskan bahwa ada yang tidak beres dengan rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, George dan Katie melaksanakan suatu pemberkatan dengan cara mereka sendiri. George memegang sebuah salib yang terbuat dari perak. Selagi keduanya membacakan doa, dari ruang tamu terdengar suara paduan suara yang meminta agar mereka berhenti. Di pertengahan Januari 1976 dan setelah usaha pemberkatan yang dilakukan oleh George dan Katie, mereka mengalami kejadian yang kemudian menjadi malam terakhir mereka berada di rumah itu. Keluarga George menilai bahwa segala kejadian yang terjadi sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Mancuso, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Ibu Katie di dekat Deerfield, New York. George dan Katie bersama ketiga anaknya dan anjing mereka Harry meninggalkan rumah dan meninggalkan banyak barang di belakang rumah tersebut. Hari berikutnya, seorang tukang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang untuk dikirim ke keluarga George. Ia melaporkan ada fenomena yang tidak normal di dalam rumah itu.